Ini dia, racun gimbal baru dari DJI buat kalian yang kalau produksi cuma pakai smartphone. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah gimbal smartphone terbaru dari DJI yang menurut gue teknologinya ternyata cukup menarik untuk kita bahas. Karena gini, gue sebenarnya kayak soal gimbal smartphone tuh udah mikir kayak mau dibawa ke arah mana lagi gitu ya, improvement apa yang bisa dibawa gitu dari sebuah gimbal smartphone. Tapi ternyata DJI berhasil untuk mendeliver inovasi yang menurut gue sangat menarik dan praktikal juga, bisa kita pakai dan sangat membantu kalau kita adalah seorang content creator. Mereka meluncurkan dua gimbal sekaligus untuk smartphone ini di lini DJI Osmo Mobile, di mana ada DJI Osmo Mobile 7 dan juga 7P, di mana yang kita pakai di sini adalah yang 7P atau yang versi tertingginya. Jujur gue masih agak shock dengan betapa banyaknya inovasi teknologi yang dibawa oleh si gimbal ini, yang nanti bakal gue jelasin juga ke kalian. Makanya kalian harus ikutin video ini sampai habis, karena fiturnya bener-bener nggak kepikiran sama sekali gitu. Maksudnya gue nggak pernah terpikir bakal ada fitur tersebut untuk gimbal smartphone. Dan ini bakal jadi salah satu review yang lumayan menarik. Untuk impressionnya sendiri, si gimbalnya itu lumayan mirip dengan generasi-generasi sebelumnya ya di DJI Osmo Mobile gitu kan, yang untuk smartphone, dimana dia bisa dilipat, bentuknya sangat ringkas, dia juga menggunakan holder yang bisa dicopot dengan sistem magnetik, jadi bisa dilepas pasang dengan cepat, mirip dengan generasi sebelumnya. Dan sekarang dia untuk yang versi gua pakai ini, gua nggak tahu sih untuk yang versi satunya lagi yang bawah sama apa enggak. Tapi di sini dia udah bawa sebuah tripod built-in, jadi kita nggak perlu nge-screw tripod lagi gitu ya, lepas pasang, karena dia bisa dilipat dan langsung masuk ke dalam situ. Dan yang gua sangat salut, si tripodnya ini tuh rasanya nggak flimsy gitu, nggak kayak jelek plastik. Ini walaupun dia tetap plastik, tapi rasanya tuh bener-bener rajet. Jadi kayak di bagian engselnya itu dia sangat proper, punya kayak friction juga, punya ketahanan, sehingga membuatnya punya impression dari build quality yang sangat mewah, bahkan sampai ke tripodnya ini. Overall build quality dari gimbal ini secara impression itu benar-benar mewah dan profesional. Jadi proper banget untuk sebuah brand DJI gitu ya, sebuah gimbal dari brand DJI. Tapi otomatis yang pengen gua angkat banget di sini adalah soal teknologinya yang memang upgrade besar di versi tahun ini. Dimana kalian bisa lihat dia bawa satu modul yang lumayan beda di sini. Tapi kalau kalian perhatiin sebenarnya dari mounting magnetic mount holdernya sendiri itu dia bawa beberapa pin connection di beberapa sisinya yang itu akan kepake untuk komunikasi antar modulnya yang nanti bakal kita jelasin. Tapi di sini highlightnya adalah multifunction modul ini. Jadi ada sebuah modul di sisi bawahnya ini yang itu mengenhance banyak fungsi yang bisa dilakukan oleh si gimbal ini. Dan dia modulnya juga gampang ya, dia sistemnya juga magnetik. Kalau kita mau copot, kita ada tombol kuncinya juga, tapi ya dia sistemnya magnetik. Cuman nyambung ke HP, dia pakai kabel USB Type-C yang nanti kita jelasin juga karena ada fungsinya. Tapi buat masangnya, dia gampang banget gitu. Dan dia auto ngunci karena dia ada sistem kuncinya juga. Nggak gampang langsung ketarik kecuali kita pencet tombol ya. Dan ya balik lagi, fungsinya ini yang perlu gue sampaikan karena ternyata banyak banget. Yang pertama, fungsi utamanya otomatis adalah intelligent tracking. Jadi kalian bisa lihat dengan modul ini dia kayak membawa sebuah kamera lagi dan dia bisa mengikuti si subjek di dalam videonya. Ini awalnya bikin gue agak bingung ya, karena gimbal HP itu udah biasa dengan mode following gitu kan, kayak nothing special, dari dulu juga si DJI sendiri juga bisa gitu. Cuman dengan modul ini memungkinkan si gimbalnya untuk mengikuti subjek di dalam video tanpa harus pakai aplikasi DJI-nya. Jadi kalau kalian pakai aplikasi native si kameranya sendiri dari HP kalian, itu bisa dia tetap following. Dan begitu juga kalau misalkan kalian pengen lebih profesional, kayak kita di iPhone banyak pakai Blackmagic kamera, itu juga pakai Blackmagic kamera sekarang bisa following juga di gimbal ini gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan kualitasnya sambil memanfaatkan fungsi gimbalnya untuk following. Dan menurut gue lumayan breakthrough juga, dan tanpa gue sadari harusnya itu bisa sangat kepake. Lalu yang kedua adalah integrated light control. Jadi kalian bisa lihat dia bawa sebuah lighting juga di sisi depannya, tepat di sebelah kameranya, dan kita bisa nyalain bahkan langsung dari gimbalnya gitu ya. Jadi karena yang tadi gue bilang dia ada pin koneksi, dia berkomunikasi langsung dengan gimbalnya. Dan lightingnya sendiri ini punya 4 pilihan tone warna untuk ke arah cool dan juga warmnya, dan juga punya 4 intensitas yang
di berbagai kondisi tertentu gua rasa akan cukup kepake juga. Lalu yang gila menurut gua dari si multifunction modul ini adalah audio integration. Ini salah satu fitur gedenya DJI juga ya, dimana dia bisa berfungsi sebagai sebuah receiver. Jadi dia bisa dikonekin langsung dengan mic DJI Mic Mini. Itu makanya kita butuh si kabel USB Type-C-nya ini salah satunya untuk itu, karena dia bisa berfungsi sebagai receiver, dan dengan kondisi tercolok seperti ini HP bisa mendeteksi kalau kita lagi connect ke sebuah mic. Tapi kalau sekarang DJI mic-nya kita sambungin ke si receiver kamera ya. Cuman kalau kalian syuting pakai HP, sekarang kalian bisa langsung konekin tanpa harus ada receiver tambahan karena langsung built-in di dalam multifunction modulnya ini. Oke, dasar gue pengen ngetes suara dari DJI Mic Mini dikonekin sama si modul dari gimbalnya. Gue lupa nama modulnya apa, tapi ya ini pakai modul dari gimbalnya. Wo, mungkin lu boleh sini, wo, nggak apa-apa, patah-patah dikit. Nah, di sini buat bukti kamera kita ini nggak pakai receiver apa-apa. Jadi voice-nya tuh langsung dari sini pakai si receivernya kayak gitu. Ini luar biasa sih gimbal sih. Butterfly effect. Lalu yang menarik, dia juga mendukung versatile direction. Jadi si multifunction modulnya ini dia bisa diarahkan ke depan ataupun ke belakang. Jadi kayak kita sekarang pasangnya ngadep ke depan, tapi kita bisa juga untuk kita copot dan kita arahkan. Ini contoh aja ya, mungkin USB-nya gue copot dulu. Kita bisa arahkan ke belakang kayak gini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kalian tetap bisa untuk menggunakan fungsi tadi, lighting, tracking, dan lain sebagainya, ngadep ke kamera depan ataupun ke kamera utama gitu. Jadi ini bener-bener versatile banget menurut gua, karena banyak jenis kreator yang mungkin kalau lagi ngadep dia maunya pakai kamera, front kamera gitu kan, biar bisa ngelihat gambarnya juga. Tapi ketika kita pengen kualitas maksimal, kita pengen pakai kamera utama dari si smartphone-nya. Dan menurut gua itu terpenuhi karena balik lagi, bisa terserah kita gitu. Kita mau ngadepin kemana si multifunction modulnya ini. Sama terakhir fungsinya otomatis, biar lebih mengotomatisasi produksi kita lagi, dia bisa menggunakan gesture, smart gesture gitu ya. Jadi kayak yang tadi gue bilang, kita bisa tetap following, bisa locking di subject dengan kamera bawaan HP-nya atau aplikasi third party kamera yang kita percaya kayak Blackmagic Camera. Tapi kan di dalam aplikasi tersebut nggak ada buat trigger following ya. Jadi kita bisa tinggal pakai gesture aja. Tinggal tunjukin gesturnya, kita bisa start atau stop untuk recording. Begitu juga start atau stop untuk tracking si subjeknya atau tracking kita. Jadi ya sangat multifunctional sesuai dengan namanya. Nah, gilanya lagi, satu fitur yang gua suka banget adalah berhubungan dengan USB Type-C-nya ini juga. Jadi tadi dia punya koneksi dari si gimbalnya ke holdernya ke multifunctional, dan kita bisa konekin ke HP lewat USB Type-C. Dan itu membuatnya memungkinkan untuk kita deliver daya langsung dari baterai yang ada di gimbalnya untuk ngecas HP kita. Bener-bener fungsinya tuh dimaksimalin semua, komunikasi antar device-nya sama si DJI, dan diintegrasikan dengan sangat baik, dan menurut gua memang sangat kepake juga untuk kita-kita para content creator. Dan dia secara daya sendiri sebenarnya dia itu mampu untuk bekerja sampai 10 jam dengan kondisi baterai full gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sambil ngecas HP kita, ya tergantung HP-nya juga gitu, bakal makan daya segede apa. Tapi ya menurut gua udah lebih dari cukup lah, berfungsi sebagai stabilizer dan juga stabilizer yang pintar sambil jadi power bank juga. Gila banget. Menurut gua ini gimbal yang gila sih, karena secara sistem dia juga simple banget buat kita bawa-bawa karena dia foldable. Kita bisa keluarin tripodnya langsung dari dalam bodinya, kita tinggal buka aja armnya, dan yang mungkin gua belum sebut tadi, dia juga built-in dengan tongsis gitu ya. Jadi bener-bener full package banget dengan sistem pintar juga. Dan kalau kita pengen ubah-ubah, kita pengen mungkin HP-nya sambil kita pakai dan lain sebagainya, tinggal copot doang karena dia udah magnetik. Jadi menurut gua ini bener-bener full package banget. Belum lagi kalau kita manfaatin aplikasi bawaannya juga DJI Mimo-nya, itu ada beberapa feature juga. Kayak contohnya dia punya one touch tutorial dan juga editing gitu ya. Jadi kalian ada kayak acuan buat ngambil video-video sinematik, sama ada sistem-sistem yang kayak kebanyakan gimbal sekarang juga sih sebenarnya, sistem-sistem yang kayak auto editing gitu kan, yang mungkin bisa memberikan gambar yang cukup rapi. Tapi menurut gue yang lebih kepake memang di tutorialnya itu gitu. Jadi kita tinggal play doang, kita tinggal ikutin, dan nantinya lumayan melatih atau mengasah kita juga dalam
ketajaman melihat gambar. Hasil stabilisasinya sendiri juga udah jelas ya, bener-bener stabil banget dan memang udah terbukti berkali-kali DJI sebagai salah satu brand yang, bukan salah satu sih, emang brand yang paling fokusnya itu terutama adalah di gimbal, karena kamera-kamera mereka pakai gimbal dan mereka juga produksi gimbal profesional dan drone mereka juga kameranya semua pakai gimbal. Ya udah terbukti sejauh ini dia benar-benar stabil juga, dan kita ada footage-nya juga, kita nyobain dengan berbagai HP yang stabilisasi bawaan HP-nya kita matiin. Ternyata dia memang bisa memberikan gambar yang sangat stabil. Overall menurut gua ini adalah gimbal smartphone yang benar-benar full package, benar-benar kepake buat kita para content creator. Dan mungkin dari yang gue jelasin sini, kalau memang dari fungsi-fungsi tadi ada yang mungkin kepake buat kalian, lumayan ngebantu biar produksi kalian jadi lebih cepet, lebih gampang, ya menurut gue lumayan oke untuk mempertimbangkan si gimbal DJI Osmo Mobile 7P ini juga. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue. Semoga bermanfaat, semoga dapat gambaran yang cukup jelas. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, kalian boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.